Oke. Oke Kak, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar Kak-kakak? Alhamdulillah Sehat, Sehat ya, Kak? Kak. Ya. Alhamdulillah sehat Kak. Kak Andriko udah sehat ya? Kak Andreas gimana? Kak Andreas udah agak apa? Ya Kak, Gimana keluarganya juga udah sehat ya, Kak? alhamdulillah Kak. Ya, Kak, alhamdulillah ya Kakak bisa hadir pada malam hari ini. Mohon diingatkan juga kakak-kakak yang belum bergabung untuk bisa menghubungi kita pada malam hari ini. Mohon maaf Kak, kemarin harusnya bisa digabungkan itu menjadi 2 JP, cuman saya lihat jadwal, saya kira terpisah ini persiapan bukti karya, ternyata memang di kalender kita itu satu hari sebenarnya kan. Nah, jadi setelah refleksi langsung Eee, ini, tapi tidak apa-apa, Siap. alhamdulillah dan Kakak-kakak mau, bersedia hadir pada malam hari ini. Baik, untuk mulai acara kita pada malam hari ini, Kak, mari kita, eee, berdoa. Mulai dengan bismillah, berdoa mulai. Selesai. Baik, Kak, ini, bagian terakhir ya dari program itu, Kakak-kakak harus mempunyai, eee, karya. Ada bukti karya yang akan kita unggah nanti di PMM. Nah, bagaimana, prosedurnya, kriteria, kemudian dan lain-lainnya. Nah, saya akan coba jelaskan pada malam hari ini. Jadi kita 2 sesi saja, penjelasan saya di awal ini, kemudian, saya akan tampil slide-nya, kemudian sesi tanya jawab. Setuju ya, Kak? Oke, Setuju. baik. Izin nggak? Sudah kelihatan, Kak? Baik. Kakak, izinkan saya coba paparkan ini tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Topik pembahasannya pada uh, materi ini, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Yang bagian pertama, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Kakak, kita sudah melewati jalan ya, jalur pendidikan PKG PJOK minggu 1 sampai 5 itu kita ya pembelajaran asinkron dan tatap maya kita. Kemudian di minggu ke-6 kita sudah bertatap muka. Ya, kemudian minggu ke-7 sampai 10 kita juga lanjutan tatap maya setelah kita tatap muka. Minggu ke-11 kakak-kakak oke, sekarang sudah masuk ke minggu ke-11 ini ya. Kakak akan mengunggah dokumentasi bukti karya. Nah, penutupan kita di insya Allah tanggal 28 nanti.
lebih kurang ini berapa berapa hari lagi, 15 hari lebih kurang nggak. Nah, ini alur perjalanan kakak-kakak peserta program PKG PJOK. Ya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, ini penting juga ini di bold ya Kak, dicetak tebal ini. Kakak perhatikan kata-kata yang dicetak tebal itu. Ya, kakak membuat dan mengunggah bukti karya. Nah, ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, artinya memang buatan kakak sendiri, jangan sampai ada plagiarisme di situ. Ya, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Memang nanti yang akan validasi tugas kakak itu, bukti karya kakak itu adalah fasilitator gitu. Ya, lanjut. Ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Berikutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Itu tidak salah ada formulirnya. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ini alurnya, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Kakak dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Jadi tidak wajib video ya Kak, itu di garis bawah itu. Dokumen PDF atau video. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK yang pertama itu adalah praktik pembelajaran. Ya, merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, jadi pada praktik pembelajaran ini bisa berupa video, bisa berupa PDF. Kemudian praktik baik. Ya, jadi pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Berarti refleksi kakak mengikuti program PKG juga bisa kakak buat. Atau refleksi lebih spesifik kakak refleksi dalam mempelajari modul tertentu juga. Bisa apakah kakak buat dalam bentuk video, apakah dalam PDF bisa. Kemudian ada RPP atau modul ajar. Kakak bisa membuat RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Ya. Itu 3 kategori. Kemudian peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini lembar yang saya share tadi malam, tadi siang ya. Nah, ini lembar ini wajib harus disertakan ya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS Adobe tautan berikut. Jadi yang sudah saya share ya di grup ya. Kemudian
unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, seperti biasa, di bagian di LMS kakak-kakak, di bagian bukti karya ini, nah di LMS paling bottomnya ya, paling bawahnya ini, ada bukti karya. Nah, itu nanti kakak akses di situ. Nah, Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada halaman beranda. Ya, kalau bahasa Indonesia sini beranda judulnya, beranda atau home dalam bahasa Inggris. Nanti akan muncul laman seperti ini pada bagian bawah ini. Kak, kursor saya bergerak-gerak enggak ketika ini tampil ini? Gerak, Kak. Bergerak, Kak. Gerak, Kak. Gerak kayak lari dah, Kak. Ya, ini bagian sini ya. Kemudian di dalam akan muncul lagi jendelanya seperti ini ketika kita klik bukti karya itu. Kemudian ada ini satu, nih kakak mengunggah draft bukti karya. Ini draftnya ya. Draft ini untuk saya validasi nanti. Nah, kalau sudah valid, menurut fasilitas valid nanti kakak tinggal upload. Kalau seandainya ada perbaikan, berarti kakak perbaiki dulu, baru di-upload. Yang kedua itu ini terbuka ketika sudah diberi nilai. Nah, di bagian 2 ini. Nah, di bagian 3 nanti ada refleksi bukti karya. Ada pertemuan lagi satu kali kita. Nah, kemudian ada umpan balik penyelenggaraan ini yang terakhir. Ya, kakak-kakak masuk kepada laman modul bukti karya, pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya. Nah, kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Nah, di bagian, ketika kakak klik nomor 1, akan muncul lagi seperti ini. Nah, ini kakak pahami dulu, baca dulu. Ini juga ada unduhan di sini. Ini untuk formulir persetujuan pelibatan anak, ya. Kalau adon dalam video kakak tuh umpamanya atau foto kakak tuh nampak wajah anak atau siapa anak-anak siswa itu, nah butuh persetujuan nanti seperti apakah perlu tanda tangan kepala sekolah dan wali muridnya dalam satu lembar itu saya juga belum lihat ini. Itu kakak. Jadi wajib pakai itu Kak, agar nanti aman kita Kak. Sekarang dunia sudah diatur undang-undang ya, bisa saja nanti orang tuanya atau familinya tidak setuju anaknya tampil ini. Nah, kalau itu bisa diprotes kita. Tapi kalau sudah ada lembar persetujuan ini, aman kita. Kemudian ya yang kakak start assignment ini, start assignment. Ini dibaca, kemudian diunduh ini dulu, 3 ini unduh. Kemudian yang keempatnya start assignment. Yang kelimanya pastikan kakak membaca ini dulu. Harusnya ini dulu dibaca dulu. Baca ini dulu, baru di start assignment. Oke. Setelah itu prosesnya file upload. Ya, pilih file yang akan diupload. Di bagian sini diklik ya. File upload. Pastikan di bagian ini ya, bukan text entry. Nah, akan muncul jendela ini kan. Ya, seperti biasa kakak unggah tugas. Ya, file upload. Nah, kemudian choose file. Pilih filenya. Kemudian ketika sudah dipilih, baru kita nanti submit assignment.
Perhatikan catatannya Kak, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choose file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah. Umpamanya sudah terupload. Nah, Kakak pilih lagi choose file ini. Nah, pilih file yang baru. Kemudian submit lagi. Ini. Masih di sini ya, file upload juga ya. Ada bagian 9 ini pilih atau add another file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Nah, tambahkan file lain, ini maksudnya ini. Ya. Jadi ada muncul nih choose file lagi di sini di bawahnya. Yang ini tetap ada. Ada choose file lagi di sini. Ya. Kemudian kita assignment lagi. Lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak yang ingin diunggah. Setelah itu dulu. Ya, jadi ini untuk menambahkan ini nih pernyataan anak itu. Mungkin Kakak satukan, mungkin beberapa orang bisa dijadikan satu di PDF. Nah, jadi satu file saja deh nanti Kakak tambahkan di sini. Ini file PDF Kakak, kemudian ini filenya. Kemudian kalau video ada enggak tadi apanya? Keterangannya. Enggak ada ya Kak ya video. Nah, video mungkin seperti biasa aja kalau ada kolom komentar nanti seperti biasa Kakak tautkan di kolom komentar tersebut videonya. Putusan utama dari validasi bukti karya. Di sini kalau enggak salah di LMS Kakak juga akan muncul ini nih. Apa saja kriteria-kriteria penilaiannya. Buatlah bukti karya Kakak itu mengikuti kriteria ini. Ya. Kalau seluruh kriteria ini ada, nah tentu akan valid ya. Ya. Keterangan fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap dan lembar pernyataan serta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Nah, Kakak, dari sekarang saya coba mengingatkan, pahami kriterianya ini, buatlah karya Kakak ini sesuai dengan kriteria ini. Ya, jadi kalau dapat kan tidak perlu berulang-ulang kita. Satu kali upload Kakak draftnya, kemudian sudah cocok dengan kriterianya, saya setujui, Kakak bisa langsung upload ke PMM ya. Nah, ada bukti karya Kakak di PMM, silahkan share nanti ke rekan-rekan sejawat nanti. Kemudian terdapat dua putusan utama dari validasi bukti karya ya, like untuk langsung diunggah PMM, kalau valid berarti like untuk diunggah langsung ke PMM. Perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Ini kalau seandainya ada perbaikan. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Mungkin saya juga akan ingatkan kakak kalau seandainya perlu revisi. Kemudian atau mungkin sudah like semuanya akan saya kabari. Nah, kembali lagi ke halaman bukti karya tadi Kak. Di bagian berbaris ketiga ini kan berbagi bukti karya. Ini kan tadi masih terkunci. Kalau kakak sudah like, ya sudah valid, ini akan terbuka. Nah ini prosesnya. Satu, kakak akan melihat modul berbagi bukti karya.
Apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah di PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Ya, pada forum diskusi. Jadi di sini akan muncul laman seperti ini ya. Nah, kemudian klik reply untuk nih. Klik di kakak besar nggak apanya tampilannya? Kalau tulisan jelas Kak, tapi kalau yang garis putus-putus ini nggak jelas Kak. Coba saya besar bisa enggak ya? Ini. Besar dia enggak kak? Enggak ya? Masih sama Kak. Lumayan Kak dari yang tadi. Oh bisa ya? Di saya enggak. Masih kurang, Kak. Masih kurang Yang- tapi lumayan dari yang yang- tadi Kak. Yang tadi blur, terlalu blur. Gitu. Yang hitamnya jelas Kak, tapi yang birunya Ah. kurang jelas Kak. Oke. Ya pokoknya nanti ketika kakak klik ini, dia akan muncul ini. Nah, kakak klik reply. Ya. Jadi kemudian kakak Kak, bisa dipegadang, Kak? Nah, itu tadi. Ini saya sudah perbesar, tapi ternyata enggak apa juga dia. Udah 200% Kak. Ini 250% nih. 300%. Tapi nggak berubah Kak. Enggak berubah dia. Ya. Iya. Nanti kakak nanti bisa cek PMM setelah ini ya. Oke. Kita lanjut dulu Kak. Nah, ketika diklik reply itu, kakak tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM. Ya. Jadi artinya gini Kak. Kan tadi bukti karya kakak sudah layak untuk langsung diunggah PMM. Kakak langsung unggah. Ya. Kalau perlu revisi kan revisi dulu. Nah, dilapor lagi ke hasil. Kemudian oke, berarti kita unggah di PMM. Nah, setelah itu berbagi bukti karya, kakak kan ada tautannya tuh ya. Ketika kakak berhasil unggah di PMM, kan nanti ada tautannya. Nanti gimana unggah PMM setelah ini ada slide-nya nih. Nah, ada tautan itu. Kakak di berbagi bukti karya ini akan muncul seperti ini. Ya, berbagi bukti karya. Kakak pilih reply ini. Kemudian akan muncul kotak ini Kak, garis putus-putus kuning ini. Tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan. Ini kan. Hasil bukti karya siapa? Ini nama kakak nih. Hasil bukti karya umpamanya Abdul Rahim. Ya. Spasi. Spasi. Kemudian kopikan tautannya itu. Pastikan pakai spasi ya. Kadang-kadang kalau tidak di spasi, tidak hyperlink, dia tidak biru bergaris bawahnya dia. Tapi kalau kakak spasi, dia akan tulisannya menjadi biru dan bergaris bawah, itu langsung ngeling dia ke bukti karya kakak di PMM. Nah, jadi kan
pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink. Klik post reply ini. Post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Kemudian Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya like perlu diperbaiki ya, sebelum dapat diunggah di PMM. Nah, ini bagi yang revisi nih. Jadi kalau ini yang valid ya, like untuk diunggah, dia akan berbagi bukti karya, muncul di sini. Tapi kalau perlu revisi, muncul ini revisi ya. Nah, modul revisi. Apabila draft bukti karya like perlu diperbagi sebelum dapat diunggah di PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan mengarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya untuk, ya, berarti setelah revisi ini, dia akan muncul sini. Balik dia, ini muncul ini, klik ini, dia balik lagi ke sini nih. BK1. Oke. Nah. Kakak akan new attempt nih. Lihat umpan balik ke fasilitator, terkait aspek perlu diperbaiki pada bagian komen, klik kerjakan lagi ya, untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya. Yang komennya kan di sini nih. Nah, pilih lagi. Perbaiki, tambahkan lagi. Ini bagian mengunggah bukti karya di PMM. Langkah 1 yang jelas buka dulu aplikasi PMM-nya, bisa pakai handphone atau pakai komputer atau laptop. Sebentar, Kak. Cara langkah mengunggah bukti karya di PMM. Ini dibuka platform Merdeka Mengajarnya. Ini via handphone ya. Kemudian klik bagian bukti karya. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini, tambahkan karya ke karya saya. Nih, ada tanda plus. Kak Ikhlas, izin Kak. Ya, ya, Kak. Sebelum lanjut ke unggah di PMM Kak. Ya, silakan, Kak. Nah, biar kita nggak terlalu jauh nanti terlalu panjang pula kita apa kan. Oke, silakan. Yang ingin dipertanyakan karena memang saya sendiri masih bingung ini bukti karyanya, kan ada 3 pilihan tadi. Pertama apa namanya tadi? Yang 3 pilihan tadi Kak?
video, praktek pembelajaran, kemudian praktek baik dan RPP modul baik. wajar, Mm-mm. ya Kak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini Kak, di RPP, kalau RPP atau modul, kita kan berarti dalam bentuk PDF ya. Hmm. Nah, Iya. dalam bentuk PDF, apakah surat pernyataan yang di apa tuh memang harus kita selipkan atau bagaimana gitu Kak? Karena yang Pernyataan yang mana, Kak? yang kalau seandainya kita apa namanya, yang akan PDF kita modul. kirimkan adalah modul ajar gitu kan. Nah, jadi Dua pernyataan kan, dua surat ya, kan, ada pelibatan peserta didik satu, ada pernyataan yang saya cuma kirim satu tadi. Kak. Dari kepala sekolah. Cuma satu Kak. Cuma satu. Ya. Jadi saya sudah download lembar pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak, foto atau video, dan penafian produk bukti nyata. Ya, ya. Jadi hanya satu Kak. Dan Ya. itu pun isinya nama peserta, instansi, tahun pendidikan, jenis bukti karya, nama sekolah, dan ini menyangkut juga nama kelompok peserta didik, kelas tahun ajaran peserta didik, tanggal pengambilan gambar, foto atau video gitu Kak. Nah, yang ini apakah lembar ini khusus untuk yang melibatkan anak dan apa namanya orang lain, guru atau di sekolah dan kepala sekolah, atau bagaimana, apakah di semua bukti karya yang akan kami kirim draftnya itu harus dilampirkan ini Kak, atau gimana Kak? Sebentar Kak, saya agar lebih detail kita tampilkan ini. Karena di sini cuma satu itu ya Kak ya, berarti sama yang di link tadi itu Kak? Ya, saya ambilnya dari link Kak. Ambilnya dari link. Jadi saya bingungnya praktik baik, sementara praktik baik ini ada juga refleksi yang kayak kelas bilang kan, tentang refleksi pembelajaran PKG PJOK kita gitu kan. Saya rencana sih kalau bikin video saya mau bikin refleksi video gitu kan. Tapi kok di surat pernyataan ada melibatkan anak murid, peserta didik gitu. Bingung juga ini Kak. Oke, siap. Kita lihat sama-sama Kak. Oke, sebentar. Udah muncul Kak? Muncul tapi kecil ya. Iya. Udah besar dia Kak? Udah agak besar Kak? Udah Kak, tambah lagi Kak. Kurang besar ya. Oke. Gimana Kak? Pas Kak. Oke. Lembar pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak, foto atau video, dan penafian produk bukti karya. Artinya, ini pemahaman saya Kak, di sini ada dalam satu surat ini bisa untuk sebagai lembar pengambilan gambar anak dan penafian produk bukti karya. Nah, kita lihat lembar pernyataan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh gambar, foto atau video dan wawancara termasuk rekaman suara atau kutipan yang diambil dan digunakan untuk tujuan publikasi ataupun sosialisasi telah mendapatkan persetujuan anak secara lisan dan penafian produk bukti karya. Identitas bukti karya PJOK, nama peserta. Ya, oke, ini identitas ya. Jadi tahun pun jenis bukti karya yang dipilih, nama sekolah, nama kelompok peserta didik. Nah, kalau di sini tidak ada, kan kakak dua tadi modul ajar ya, modul ajar berarti ini dikosongkan nih Kak. Saya rasa ya, ini dikosongkan. Artinya tidak ada pelibatan peserta didik di sini. Kalau memang tidak ada ya, tidak dalam bentuk PDF dan di situ tidak ada pernyataan peserta didik dan sebagainya, tentu ini dikosongkan. Pengambilan gambarnya kan tidak ada karena video kan. Jangan menandatangani formulir ini, centanglah pada
kotak di samping pernyataan. Ya, Saya menyatakan bahwa mohon saya izin, telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah. Ya, ini Kak. berarti Kak tidak Kelas. perlu tidak Eh, perlu dicentang kan? Tidak perlu ya, dicentang. jadi gini Kak, saya Ya, mau tanyakan ini kan yang lembar ini kalau kita lampirkan, kalau seandainya produk kita itu berupa video melibatkan anak murid kan. ya. Nah, kalau seandainya hanya modul aja, berarti kan nggak perlu kita lampirkan lembar pernyataan ini Kak. Apakah seperti itu yang saya tangkap ini Kak? Di itu gimana Kak? Bentar. Kita lihat lagi ya Kak di penjelasan tadi. Boleh izin berpendapat Kak? Oke, silakan Kak Abdurrahim. Kalau menurut saya Kak, formulir itu digunakan kalau kita melibatkan peserta didik Kak. Ya. Kalau tidak melibatkan peserta didik, kita tidak perlu memakai formulir karena jadi judulnya aja Kak, formulir persetujuan pelibatan anak. Karena di situ memberikan informasi, kalau kita memberikan informasi itu tidak mengandung unsur sara atau merugikan si anak. Karena di sini dinyatakan kita boleh melakukan minta izin itu minimal secara lisan ketika mengambil video atau foto. Kalau kita tidak melibatkan anak, saya rasa ini tidak perlu Kak. Ya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditanda dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti. Ya, saya jadi rancu juga di sini karena peserta perlu mengunggah katanya kan. Makanya kalimat itu yang tadi saya bikin bingung Kak. Oke Kak, saya simpan ini betul juga nih kata Kak Abdurrahim, kalau tidak kita libatkan peserta didik, kenapa pula kita unggah. Namun demikian Kakak, saya akan coba teruskan ini ke grup yang lebih nanti bagaimana apanya kepastiannya nanti akan saya share kembali. Ya. Kemudian Kak Kelas. Ya Kak. Masalah bukti karya ini, jadi kan ada tentang kayak Kelas bilang refleksi mungkin dalam kegiatan PKG PJOK kita. Tetapi di dalam yang saya baca itu semuanya menyangkut tentang pembelajaran yang diterapkan di sekolah dari hasil pendidikan PKG PJOK yang kita alami gitu kan. Itu informasinya Kakak apakan tadi? Ini karena di sini bahasanya gini Kak, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain ya. Itu pemahaman saya ya, tapi nggak apa-apa Kak. Mungkin Kakak bisa baca pemahaman tersebut dari mana Kak? Dari LMS atau dari mana? Di LMS nih Kak, bukti karya merupakan salah satu fitur ini yang dapat dimanfaatkan oleh guru yang sekolah sebagai bagian dari kurikulum. Serta diminta untuk berbagi inspirasi dengan mengunggah bukti berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, yang di dalam itu kan tentang pembelajaran pada umumnya gitu Kak. Apakah seperti yang Kakak bilang tadi boleh tentang refleksi yang kita pembelajaran PKG PJOK yang kita ikuti. Jadi kan ada refleksi, kita bisa menggunakan segitiga refleksi. Kemudian bisa menggunakan model 4P gitu kan. Iya. Nah, rencananya saya mau bikin itu video refleksi Kak. Tentang apa sih PKG PJOK ini, bagaimana sih enaknya gitu kan. Ini tuh kan sebagai inspirasi bagi teman-teman juga nantinya Kak. Iya. Apakah boleh itu Kak? Itu sebentar. Saya melihatnya dari file paparan tadi kan yang disediakan. PPT-nya tadi, karena di situ ada kata, coba Kakak perhatikan di situ ada pembelajaran atau pengembangan diri ya, atau artinya boleh pembelajaran atau pengembangan diri. Kalau di refleksi kita selama PKG itu kan bagian dari pengembangan diri kita, itu yang saya pahami. Dan saya juga sedang buka ini di bukti karya. Peserta diminta untuk berbagi informasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang
hubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG. Nah, jadi saya pahami Kakak merefleksi kegiatan PKG atau merefleksi salah satu pembelajaran di PKG. Artinya yang hal itu bisa saja nanti akan menginspirasi orang lain gitu dengan materi tersebut. Contoh materi SEM. Kakak berefleksi dengan itu, kemudian kakak mungkin mencoba menerapkan SEM di kelasnya. Kemudian ya terserah kakak mengembangkan seperti apa nanti. Yang jelas spesifik ke materi SEM. Nah, itu yang saya pahami Kak. Apakah itu dalam bentuk video, apakah itu dalam bentuk PDF gitu, atau cerita apa tadi apa saja nih praktik baik gitu ya. Nah itu. Nah yang kalau praktik pembelajaran yang jelas ini pasti nih di kelas kakak gitu. Berupa proses pembelajaran guru dengan peserta didik. Nah, ada di situ di dalam kelas. Kalau praktik baik ini ya itu pembelajarannya atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, dalam konteks program ya, praktik baik dapat berupa refleksi modul. Nah kan, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam dalam formatnya bisa PDF ataupun video. Itu yang saya pahami. Kakak-kakak yang lain mungkin punya pemahaman juga, silahkan berbagi kita. Izin Kak, Silakan, Fasil. Silakan Kak. Ini saya ragu Kak, karena ini juga saya mau tanyakan tadi Kak, tapi sudah diberi Kak Riko. Ini maksudnya Kak, pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Kita kan guru PJOK ini kan mengajar di lapangan. Kelas maksudnya di sini apakah masuk juga di lapangan Kak? Iya, maksud. Ya, kelas tuh lebih luas apanya ya, yang dimaksud kelas. Jadi kalau ketika pun kita tidak punya ruangan, ya ya, di lapangan itu adalah kelas kita. Ada peserta didik, ada lokasi dimanapun itu adalah kelas kita. Jadi kalau kelas-kelas yang ada di sekolah kita itu ada ruangan kelas secara apanya harfiahnya begitu. Tapi kelas yang dimaksud adalah kita dan peserta didik dimanapun kita berada dan itu adalah kelas kita. Gitu, Kak. Tapi tidak hanya di lapangan ya Kak, kalau seandainya kita mau di kelas membuat video, itu boleh ya? Bisa di kelas. Mungkin materinya renang nggak, berarti di kolam itulah kelas kakak. Gitu. Iya Kak. Kan ada juga materi di dalam kelas juga Kak. Ya. Kemudian yang apa ini PDF ini maksudnya apa nih Kak? PDF ini dalam bentuk kan apa ya? Sebuah format sebuah dokumen yang format PDF namanya Kak. Jadi kan ada Word ya, teks atau Word itu apa belakang doc ya. Ada yang formatnya PDF Kak. Apa ya mencontoh di belakang kata setelah umpamanya bukti karya Joni Pranata .pdf. Pernah lihat? Apakah foto-foto atau ada tulisan dalamnya Kak? Atau bisa berupa tulisan cerita kakak atau apa foto juga bisa di situ. Ya proses pembelajaran itu kakak mungkin menceritakan prosesnya kalau seandainya bentuk PDF kan. Tentu kakak ceritakan proses pembelajaran kakak di dalam kelas itu. Kemudian bisa ditampilkan juga foto-foto buktinya gitu. Nah. Kalau praktik baik ini juga bisa sebuah cerita kakak tentang program itu berupa refleksi yang kakak ceritakan, kemudian bisa jadi juga ada foto di situ Kak. Iya. Kalau FPP ini apa yang membedakan kita Kak? Kan FPP ini kan banyak sama nih Kak. Apa yang membedakan ciri khas kita agar tidak sama dengan yang lain Kak? Ya. Yang jelas kalau kita buat sendiri dia pasti akan berbeda dengan yang punya produk orang lain Kak. Kalaupun nanti akan sama, saya yakin pasti berbeda nanti itu Kak. Bahasanya, kemudian penulisannya, kemudian kondisi di RPP itu kan kita asset based thinking Kak. Kondisi sekolah Kak Joni nggak sama dengan kondisi sekolah Kak Andriko gitu.
atau dengan Kak Bismil, beda kondisinya. Pasti kakak kan lebih apa ya, memang autentik dia. Ya, kalau kita apa sendiri itu yang akan membuktikan, dia akan perbedaannya dengan yang lain, Kak. Agus, matian lu. Harus Gimana Kak Joni? Modelnya itu harus memakai backward design atau boleh bebas, Kak? Karena kita kan kita belajarkan backward design, Kak. Maka sudah harus backward design harusnya, ya backward design kita gunakan, Kak. Dan itu saya rasa nggak apa, Kak, nggak rumit. Kemarin ya beberapa hari yang lalu mungkin ada kakak yang hadir. Saya bersama Kak Epta itu membuat RPP ya, modul ya menggunakan ChatGPT. Itu sangat apa ya, sangat mudah sekali Kakak untuk menyusunnya. Kakak menggunakan backward design itu sangat mudah sekali. Backward design ini enggak juga mutlak gini ya, Kak. Umpamanya kan dia tujuan pelajaran asesmen, bisa saja sebenarnya asesmen ini sudah Kakak buat dan sudah Kakak rancang, namun di dalam file itu Kakak letakkan di bawah, bisa saja. Nah, tetapi dia sinkron, tujuan dan asesmen ini dia sinkron gitu. Ya. Apa tujuannya itulah yang diakses gitu. Jangan enggak ada di tujuan tapi asesmennya beda. Itu kira-kira begitu Kak Joni? Ya, Kak, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, setelah Kak Joni ada Kak Bismil, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Fasil dan Kak semuanya. Berdasarkan pertanyaan terkait dari Kakak Andriko tadi, ya, Kak. Kalau menurut saya Kak, ini tepat pada aksi nyata yang akan saya lakukan besok. Metode pembelajaran berbentuk SEM. Hal ini mungkin memang video yang akan saya jadikan sebagai aksi nyata harus mendapatkan persetujuan dari peserta didik ataupun dari orang tua peserta didik tersebut. Terus begitu Kak, untuk itu berjatuhnya kan di praktik baik ya Kak, ya pembelajaran SEM itu kan di praktik baik. Jadi apakah surat yang ditampilkan tadi itu masing-masing diberikan kepada peserta didik atau hanya sebatas kepala sekolah saja? Tanya saya gitu Kak. Baik. Nah, coba saya cek lagi Kak. Di surat ini hanya mengetahui nama kepala sekolah dan tanda tangan. Tidak ada di sini apa ya Kak ya, wali ya, tapi di situ tadi penjelasan tadi ada wali ya. Ya kalau dari surat ini Kak, kita tidak perlu tanda tangan wali murid ya. Bahkan anak pun. Gimana Kak? Ada pemahaman yang lain Kak? Nama anak ada Kak? Ada Kak? Tapi ada katanya Kak, orang tua anak katanya Kak. Iya. Di surat tadi? Kalau di contoh surat nggak ada Kak, tapi dari penjelasan dari keterangan slide-slide Kakak tadi itu ada wali muridnya gitu. Iya. Itu kan contoh dari yang terakhir gitu. Kalau di surat pernyataan Kak hanya ada nama kepala sekolah sama nama kita sebagai peserta PKG. Nah maksudnya di slide tadi kan ada ini ada pernyataan dari wali murid, persetujuan dari siswa itu sendiri kan. Ya terkait ini Kak, seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan saya tanyakan lagi ke pengembang, bagaimana seharusnya, apa hasilnya nanti, saya sampaikan ke Kakak terkait surat-surat ini. Kak, gitu izin ya, Kak? Yes. Kak Bismil, gimana Kak Bismil? Oke siap Kak, mungkin dari penjelasan kepastian dari Kakak aja gitu. Tapi ada penjelasan saya lihat tadi, lewat lisan boleh gitu Kak gitu.
Oh ya ya ya. Oh, lisan kalau nggak salah ada tuh tadi itu boleh berupa lisan, tapi surat pernyataan itu memang wajib ditampilkan untuk ditandatangani oleh kepala sekolah dan kita sebagai peserta PKG gitu. Ya, ada tadi bahasa lisan ya Kak ya. Iya, ada bahasa lisan kalau nggak salah juga tadi. Sebentar. Izin Kak, boleh saya bacakan ya Kak? Boleh, silakan Kak, silakan Kak. Baik. Supaya agar kita lebih paham nih Kak ya. Bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform mereka mengajar, itu dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di bawahnya ini, peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari perbuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya, peserta PKG PJOK wajib 1. Memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. 2. Meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasikannya sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. 3. Memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan atau pelecehan. Unduh formulir persetujuan pelibatan anak. Artinya Kak, kalau di aksi nyata kita itu melibatkan foto atau video anak, kita cukup meminta izin melalui lisan. Kemudian nanti dibuktikan dengan persetujuan kepala sekolah. Itu menurut saya Kak. Iya iya iya. Nah, gini juga Kak, ini ada beberapa video Kak sebelumnya. Izin Kak apa aja kita Kak Abdurrahim. Kak Ria kalau enggak salah. Ada semacam testimoni anak mengikuti apa, iya betul ya Kak Ria ya. Nah, mungkin bisa seperti itu juga, mungkin divideokan dia, katanya dia setuju untuk mungkin bisa juga seperti itu. Yang poin 2 itu ya Kak Abdurrahim ya, meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto atau video dan mempublikasikan sesuai kebutuhan konten pembelajaran. Dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak jika merasa tidak nyaman. Boleh juga Kak di akhir video tuh kita bisa melakukan wawancara sama anak didik kita. Halo anak-anak, bolehkah Bapak mengupload kalian ke dalam YouTube atau media sosial lain? Kalau boleh Bapak upload, kalau tidak boleh tidak akan Bapak upload. Kalau mereka setuju kita upload. Gitu, Iya iya. Berarti enggak harus dengan surat juga yang ini ya Kak ya? Surat itu tetap Kak, kalau untuk yang surat dengan apa ya betul ya? Ya dengan kepala sekolah. Artinya surat itu udah betul, enggak perlu persetujuan, enggak perlu ada surat yang ada tanda tangan peserta didik dan wali murid kan? Ya intinya Kak, surat itu membuktikan adab dalam bermedia sosial Kak. Ya saya setuju itu. Dan untuk apanya nanti persetujuannya ya mungkin secara lisan, untuk buktinya nanti Kakak bisa videokan atau rekam suara peserta didik gitu. Atau mungkin gini, si anak sudah disuruh untuk menanyakan ke orang tuanya, maksudnya ini akan direkam, akan diupload di media sosial. Nah, kita nanti bertanyanya ini apakah sudah sampaikan ke orang tuanya atau wali muridnya. Nah, ini yang bagian ini kita rekam. Nah, apakah kamu setuju? Setuju katanya, berarti udah aman kita. Gitu ya kira-kira ya. Ya, kalau menurut saya nggak perlu dipermasalahkan itu Kak. Iya, ya. Kak, izin berpendapat Kak. Ya, silakan ya. Kan di sana ada kepala sekolah Kak. Mungkin kepala sekolah bisa mewakili Kak, karena anaknya kan sekolah di sekolah kita. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa kepala sekolah yang bertanggung jawab Kak. Mungkin bisa jadi nanti sebelum kita mengupload, kita minta izin kepala sekolah, gimana nih Bu, Pak atau Pak, saya ada
mengambil video, tapi minta izin dulu ke orang tua anak. Apakah ibu bersedia sebagai mewakili? Mungkin bisa seperti itu, Kak. Kalau mewakili mungkin bisa katanya kan. Tapi ya kamu dulu, Anda dulu pergi dulu ke orang tuanya untuk minta izin. Kalau boleh, ibu bersedia menandatangani. Atau kalau tidak bersedia, ibu tidak bisa menandatangani. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, bisa juga, Kak. Ini karena ada bahasa ini nih di ya kan, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib huruf besar semua ya kan, mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, ini kan sedangkan untuk surat yang ada tanda tangan wali ini tidak ada. Ini Tidak dan ada. ini bahasanya, Kak, kepala sekolah dan. Itu harus kalau dan itu tidak sama dengan atau kan. Nah, makanya Mana, Kak? ini ya, Baik, Mas. ya. Hemat kita aja, rasanya tinggal nambahin aja kolom satu lagi di surat pernyataan itu. Nah, itu aja, Kak. Perwakilan salah satu wali murid. Kan Ya, ditambah ada aja. di sekolah ada ketua komite namanya kan, atau Bisa ketua juga parenting. video, ya. Bisa alternatif sih, Kak. Ya, alternatif aja. Oke. Oke, Kak. Jadi saya rasa itu bagus tuh. Kak Fasil. Ya, ya. Tapi apakah formatnya boleh dirubah, Kak? Seperti yang disampaikan Kak Riko tadi, kita tambahkan. Tapi apakah formatnya boleh dirubah gitu? Kalau boleh ya nggak apa-apa kita tambahkan kan? Bukan merubah format itu, Kak. Itu kan hanya menambahkan kolom, Kak. Iya, secara otomatis, Kak, berarti dia nggak sama dengan format aslinya gitu kan? Nah, kan tadi saya juga ini nih janji juga, Kak, kan ini akan saya bawa lagi, tanyakan lagi ke atas. Sementara itu kita punya beberapa opsi nih, ya. Kita memakai surat yang sudah ada itu saja, kemudian dengan tanda tangan kita dan kepala sekolah, namun secara lisan kita menanyakan ke peserta didik kesediaannya. Atau karena memang ini dikatakan ada wali peserta didik, dia anak ini bisa juga menanyakan ke orang tuanya. Nah, ketika kita hanya butuh merekam ketika dia menyatakan kesediaan, rekaman kita berupa video ataupun rekaman suara. Sementara itu, Kak, untuk agar tidak terlalu panjang kita tunggu juga nanti jawaban dari foto dan video tadi ya, Kak. nanti, Kak. Untuk foto dan video ya, Kak. Untuk yang video enggak berarti ya? Ya. Yang tidak menggunakan wajah anak berarti enggak ya? Iya sekalian itu nanti, Kak. Ya. Ya. Itu kan sebenarnya ini yang jelas Kakak fokus dari ke bukti karya Kakak. Bagian ini kalau iya nanti Kakak tinggal tambahkan. Kalau seandainya tidak, arti tidak perlu itu kan. Oke, izin saya lanjutkan ya, Kak. Kita ke unggah ke PMM. Unggah karya ke PMM, langkahnya juga simpel di sini. Pilih menu bukti karya, akan muncul jendela seperti ini, kemudian tambah karya ke karya saya. Nah, ini. Ketika Kakak klik tambah karya ini akan muncul seperti halaman nomor 3 ini. Pilih kategori karya yang akan diunggah. Berikutnya, pilih bentuk karya yang akan diunggah. Ya, apakah video? Nggak salah ini video, PDF dan itu ada pilihan-pilihan nih. Coba saya buka PMM lah biar ini, Kak. Bentar, Kak. Biar itu enggak jelas ya, kecil ininya ya, Kak. Oke. Nah, nampak foto ibu nih. Bu Rahma nih. Nampak, Kak? Nampak, Kak, nampak. Dia. Nah, ini kan ada bukti karya. Nampak ya, Kak? Bukti karya.
kita klik bukti karya akan muncul ini pada bagian bukti karya ini pilih karya saya, Kak. Nah, ini tambah. Nampak, Kak? Tambah karya. Pilih kategorinya apa? Bahan ajar, praktik baik, RPP modul. Dia RPP modul ajar, RPP atau modul ajar, praktik baik, kemudian praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran. 3 tadi ya, Kak? Nah, Iya. berarti Kakak pilihnya yang antara yang 3 ini. Contoh Kakak mau pilih praktik baik. Nah, apa dokumennya? PDF kah, video kah? Dokumen umpamanya. Nah, dia akan muncul di sini. Unggah dia dokumen Kakak. Pilih dokumen, unggah dokumennya. Kalau video, ini praktik baik. Ini RPP modul ajar. Video. Nah, linknya YouTube nih mintanya. Import dari YouTube. Kenapa saya nggak bisa klik ya? Nah, itu Kak. Sementara Kak video tuh nggak ada apa-apa Kak, ditentukan waktunya Kak. Kalau video nggak ada ditentukan. Bebas ya Ada nggak biasanya? kakak yang lihat? Bebas. Ya Kak. Bebas ya? Bebas ya Kak ya? Ya bebas ya. Kalau untuk modul Kak, nggak bisa pakai video Kak. Modul nggak bisa ya? Oh memang nggak bisa tadi ya modul itu ya? Kalau modul memang PDF, saya sudah pernah upload bukti karya modul Kak. Nah. Kalau praktik baik bisa, oh ya praktik baik bisa video. Kalau praktik pembelajaran iya betul-betul. Kalau modul nggak bisa Kak. Oke, itu dia langkahnya Kak. Masuk. Kalau yang video gitu kan, kita cobalah yang video tuh. Praktik pembelajaran tuh kan. Nah, ini kan bukti karyanya apa saya ambil tadi tuh? Nah, tambah karya, anggap praktik baik ya, ada video. Ini kita diarahkan ya Kak. Apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Nah, jadi kita sudah upload dulu nih ke akun YouTube kita, video kita tersebut. Kalau sudah, klik sudah. Nah, dia arahkan kita ke akun kita. Masuk dengan akun Google. Nah, masuk kita contohkan sudah nih Kak. Continue. Muncul di sini. Muncul ya video-video kita di sini, Kak. Mana yang akan kita ambil? Nah. Muncul video kita. Ada 2 yang sudah diimpor, ada 46 yang belum diimpor. Nah, tinggal klik aja. Contoh ini. Saya pilih ini. Nah, ini akan muncul nih. Ya, buat deskripsi, apa deskripsinya, pilih jenjang, kelas. Nah, ini Kakak isikan aja. Nah, centang tanda ini terbitkan. Nah, terbit dia tuh. Ke sana karena saya belum akan menerbitkan, nah biarlah saya mundur lagi di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan, apakah masih ada slide berikutnya? Nah, ini udah sampai kita ke sini tadi kan? Sudah.
Sepertinya sama kayak aksi nyata pelatihan mandiri Kak ya. Sama, Kak? Kak. Tapi itu Boleh nggak kita- boleh sama ada videonya Kak, harus beda Kak. Ya, Kak. Boleh Kalau terkait bukti karya kakak ini, patokan kakak adalah kriteria yang saya sampaikan tadi. Kalau video yang kakak punya sebelumnya terkait dengan program ini sesuai dengan kriteria tersebut, tentu itu akan bisa. Oh bisa Kak. Ini bagian ini pilih video, lengkapi rincian video, buka menu bukti karya pada platform. Bagaimana cara membagikan bukti karya? Oh, ini cara membagikan. Ya, jadi ketika sudah diupload itu kakak membagikan. Ini di bukti karya ini kakak pilih bukti karya kakak. Kemudian ini ada muncul seperti ini. Ada tanda share ini ya. Tanda share ini. Nah, untuk bagikan karya gunakan opsi salin link ya. Jadi opsi salin link yang dipilih. Jangan share video. Kan biasanya bisa di-share ke WhatsApp, bisa ke Drive dan sebagainya. Tapi kakak pilih opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Setelah itu ini berbagi bukti karya. Ya, berbagi bukti karya. Ini mengulang yang tadi lagi kayaknya. Ya, mengulang tadi. Tadi kan terpotong nih mengupload ke PMM-nya. Gini sudah kita jelaskan mengupload ke PMM. Nah, ini di berbagi bukti karya ini di bagian tulis jawaban atau kalau yang berbahasa Inggris reply ya. Reply. Nih. Ini tadi. Nah, ini kan. Berbagi bukti karya. Nah, sini ada kalau berbahasa Inggris reply ini. Klik reply, kemudian hasil bukti karya Handriko. Nah, salin linknya tadi di sini. Nah, kemudian post reply atau post jawaban untuk mengirimkan hasil karya. Nah, dia akan muncul seperti ini nanti. Nah, tuh. Oke, itu dia kakak. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi akan dicek lagi itu. Oke, tanya jawab seputar bukti karya. Tadi kita juga sudah ada beberapa tanya. Ini ada apa juga nih kendala-kendala seperti ini. Tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Apabila ada melalui kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan import video dengan tautan. Gimana caranya? Nah, ini pilih tab belum impor, lalu Anda dapat import dengan tautan. Lengkapi tautan dan rincian video. Ini ada keterangan seperti ini ya Kak ya. Jika tidak ada di daftar, Anda dapat import dengan salin dan tempel tautan video. Import dengan tautan. Klik ini akan muncul jendela seperti ini. Kemudian buatkan tautannya di sini. Salinkan tautannya di sini. Lengkapi tautan dan rincian video. Buat rincian videonya. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi publik ya setelan videonya. Klik bagikan, share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, kendala video ini disetel untuk pribadi. Jadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Tapi kayak kalau untuk
apakah harus ini mungkin yang untuk pribadi saja, mungkin kalau publik unpublished mungkin bisa juga kayaknya. Kalau bisa publik aja Kak, kan nggak ada masalah. Langkah mengatur visibilitas video. Ini di YouTube. Ini saya rasa nih kakak udah paham ini ya untuk mengatur ini. YouTube Studio di YouTube Studio Kak. Apa perlu saya jelaskan ya ini? Nggak apa-apa Kak, perlu juga Kak. Saya langsung ke saya langsung ke YouTube-nya aja pakai biar nampak. Nah Kak, ini saya sudah di YouTube. Tunggu dulu, mungkin kita ke channel dulu. Nampak enggak feed apanya Kak? Tampilannya sudah berubah ke channel saya. Nah, oke, di sini di sudut kanan atas ini klik foto profil kakak. Ini di laptop ya. Kemudian ada di sini YouTube Studio. Nampak Kak? Klik ini. Di YouTube Studio ini kakak pilih ada di sebelah kiri ini ada dashboard, ada konten, ya. Pilih konten. Nah, di konten ini kan kakak lihat ini visibility-nya. Ini video-video kita yang sudah saya upload ya, rekaman video kita. Ini unlisted ini tidak publik. Saya coba terjemahkan bisa enggak ya ini? Bentar. Nggak bisa juga terjemahkan karena berbahasa Inggris. Ini ada 3 pilihan, ada privat. Ini enggak boleh Kak. Privat ini enggak boleh. Ya. Dia harus kalau bisa publik video kakak tuh. Nah, ini unlist ya, video saya ini unlist karena memang di program enggak boleh dipublik. Nah, contoh video yang publik seperti ini. Semua video saya banyak yang yang privat juga. Nah, satu di webcast Surga 001 ini. Ini kan publik nih, Kak. Nah, publik nih. Nah, ini harus di bagian publik ini ya video yang kakak baru itu salin linknya. Linknya itu bisa kakak dapatkan di sini juga nih. Tapi tadi link tadi kan bisa kita dapatkan melalui PMM. Gitu. Sini bisa kita kakak ambil juga nih. Get shareable link. Nah, berarti link kita itu sudah disalin. Bisa kita tambahkan ke tautan yang tadi yang tadi kendala tadi itu kan, kendala upload video tadi. Nah, itu Kak. Tanya. Silakan Kak Andi. Oke, terima kasih Kak Fasil. Tadi saya ngangkat tangan karena sudah ada di slide Kak Fasil itu tentang tanya jawab bukti karya. Yang ingin saya tanyakan di poin ketiganya tadi kan boleh itu tentang PP atau modul aja. Pertanyaan saya, kemarin kita kan sudah membuat PP atau modul aja, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran dan langsung dibuat videonya. Apakah LPP atau modul ajar itu boleh kita upload lagi atau bagaimana? Nah, saran saya gini Kak, seperti apa sampaikan sebelumnya, kakak cek kriteria dari bukti karya itu, jika RPP atau modul ajar kakak itu sudah sesuai dengan kriterianya, silakan. Itu tentu boleh itu diupload Kak. Nah, kalau seandainya masih belum, kakak coba perbaiki itu. Nah, di bukti karya ini video kita tidak harus seperti yang di video aksi nyata ya.
apa kemarin tuh. Pokoknya bukan Iya Kak, aksi nyata Kak, yang di aksi nyata. pelajaran yang harus tanpa edit, bukan. Ya, tanpa edit itu, tetapi ini video kita bisa kita edit gitu. Jadi kalau dia sudah sesuai dengan kriteria yang diminta di bukti karya, tentu boleh itu kakak upload. Gitu Kak. Gitu Kak Andi. Oke, siap Pak. Siap Kak Ikhlas. Itu berarti video boleh, modul ajarnya juga boleh ya. Kita pilih salah satu boleh ya. Oke, siap Kak. Oke, siap. Makasih Kak. Sama Kak Andi. Ini ada link saya tautkan di ini linknya kemana saya juga nggak tahu nih, silakan kakak cek nanti. Ya bagikan di kolom chat. Oh, di pusat informasi bukti karya. Silakan Kak Nur, ada resen, silakan Kak. Baiklah Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan tentang bukti karya ini. Kita kan telah melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk ketika kita memvideokan pembelajaran berbentuk SEM. Kemarin saya udah coba mengunggah di PMM Kak, dan juga udah mendapat umpan balik dari teman saya, sudah saya bagikan linknya. Apakah itu boleh saya unggah menjadi bukti karya saya nanti Kak? Itu saja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, jadi ada prosedur yang harus kita lalui untuk proses ini kan, bagian dari PKG ini. Yang pertama tadi kakak harus di bagian bukti karya ya, sebentar. Agar kita tidak menyalahi juga ya Kak ya. Nah, di BK1 ini unggah draft dulu. Jadi draft ini saya periksa dulu Kak. Ya, saya periksa dulu. Setelah itu, kalau yang sudah upload di PMM itu enggak apa-apa, biar aja Kak. Tapi jika kakak mau menjadikan itu sebagai bukti karya kakak di program ini, kita ikuti alur ini. Di BK1 unggah dulu draftnya, kemudian saya validasi. Setelah valid, like untuk diunggah di PMM, barulah kakak berbagi bukti karya. Ya, kalau belum valid nanti akan muncul di sini ada muncul kalau belum like ya. Like ya. Kalau belum muncul ini revisi. Nah, berarti kakak revisi, baru kakak upload lagi, saya validasi lagi. Kalau valid baru kita upload di PMM. Nah, kalau yang kakak upload kan kita belum melalui proses validasi. Iya Kak, tapi kan tidak membuat video baru maksudnya Kak, gitu Kak. Nah, kalau kakak mau ajukan itu sebagai apa? Iya, boleh, silakan Kak. Nah, kemudian ini yang dipastikan ini bahwa yang akan kakak ajukan ini ada kriteria ini. Kini ada apa kan? Ada gradingnya apa? Ada poin-poinnya. Ada poinnya di sini nih. Ada ini yang kakak pastikan bukti karya yang kakak unggah itu sudah kalau seandainya ada yang kurang, rasanya lebih bagus diperbaiki dulu daripada nanti sudah masuk. Ternyata saya suruh ulang lagi kan bolak-balik. Mungkin saya sampaikan ini penting ya untuk digarisbawahi kakak. Sebelum kakak upload draftnya, kakak pastikan draft itu sesuai dengan kriteria ini. Nah, kalau sudah sesuai, nah baru kakak upload nanti. Jadi, itu Kak Nur. Iya, jadi boleh yang video itu kita perbaiki atau video baru kita buat lagi, boleh juga ya Kak ya? Boleh. Kak, terima kasih Kak. Terima kasih sama Kak. Kak Ria, silakan Kak Ria. Ya Kak, sama dengan Kak Nur tadi Kak, mengingatkan kembali seperti yang sampaikan Kak Riko di chat room Kak Nur.
bahwasanya surat pernyataan itu termasuk dalam rating poinnya gitu. Lembar pernyataan persetujuan peserta PKG yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan peserta. Jadi mungkin kalau udah terlanjur pun Kak Nur membuat, mungkin harus disertakan lagi apanya kan, surat izinnya gitu. Daripada 2 kali membuat, Wak, bakal cek Kakak Fasil kan. Iya. Iya Kak Ria, Kak Fasil, surat izinnya sudah saya rancang tadi, udah ditandatangani kepala sekolah. Apakah itu betul atau tidak? Boleh di-share di sini Kak. Enggak, mungkin ini kalau suratnya itu udah pasti bahasanya udah pasti seperti itu. Paling yang beda adalah tanda tangan kita dan tanda tangan kepala sekolah. Namun yang ditekankan Kak Ria tadi gini, kalau yang Kak Nur upload itu sudah terupload di PMM mungkin enggak masalah. Mungkin itu bukan bagian dari program ya, arti mandiri, enggak ada masalahnya. Berarti ulang lagi nanti Kak. Nah, untuk yang bukti karya yang bagian dari program, kita harus ikuti alurnya. Kakak boleh saja video yang sudah terupload itu kakak ajukan lagi sebagai draftnya dan dilengkapi dengan surat pernyataan jika itu ada wajah atau foto video peserta didik diunggah dengan maka diajukan lagi gitu dan dipastikan bahwasanya sudah sesuai kriteria ini. Gitu. Baik Kak. Oke Kak. Silakan Kak jika masih ada, kalau tidak kita sudah sampai di slide penutup tadi ini karena bolak-balik. Terima kasihnya belum tadi Kak. Baik Kak, masih ada pertanyaan? Jika tidak, boleh saya tutup pertemuan kita malam hari ini Kak? Siap Kak. Oke, baik. Tutup saja dulu Kak. Ya Kak? Tutup saja dulu Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pertemuan kita pada hari ini cukup cukup lancar dan cukup alot. Ya, cukup alot. Baik, kita tutup dulu Kak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak dibuka dulu kameranya, kita foto dulu. Silakan dengan gaya-gaya terbarunya. Wawan nampak otot gua. Kak Ketua le nampak. Kak Ketua le keluar petombo Kak Ketua. Halo. Foto Soekarno Kandi. Kawan saya membangkis. Pelantikan Kandi tadi ya. Siap. 1, 2, 3. Satu lagi atau 2 lagi nih? Banyak. Ya. 1, 2, 3. Ya kita megangan yang begitu. 1, 2, 3. Yalah 3 dulu Kak. Stop apa dulu? Record.